Halo semuanya, perkenalkan aku Selena Wahyu. Di sini aku kembali lagi dengan menjelaskan materi terkait dengan perubahan perilaku wisatawan pasca pandemi. So, kalian pasti kepo bukan? Tonton video selanjutnya ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan perubahan perilaku wisatawan pasca COVID. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tujuan kita mempelajari materi pada kali ini. Yang pertama ialah penjelasan mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap industri pariwisata secara global. Yang kedua, pengenalan perubahan besar dalam perilaku dan preferensi wisatawan setelah pandemi. Oke, yang pertama di sini ada dampak COVID terhadap pariwisata global. Yang pertama di sini ada penurunan jumlah wisatawan internasional. Jadi dengan adanya COVID membuat protokol kesehatan semakin diperketat sehingga adanya pembatasan dalam perjalanan yang membuat banyak wisatawan juga takut akan terjangkit COVID. Nah, seperti yang kita ketahui pada masa pandemi COVID beberapa tahun silam, semua maskapai penerbangan, destinasi banyak sekali ditutup sehingga banyak sekali para wisatawan baik lokal maupun internasional yang mengurangi perjalanan mereka, sehingga karena mereka takut dan juga karena banyak ditutupnya maskapai penerbangan dan juga destinasi-destinasi. Yang kedua di sini adanya penurunan pendapatan ekonomi. Jadi setelah pasca pandemi, ekonomi internasional mengalami penurunan yang signifikan akibat dampak krisis kesehatan global. Aktivitas ekonomi menurun tajam karena pembatasan perjalanan, penutupan bisnis, dan gangguan rantai pasokan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa banyak sekali pembatasan perjalanan, penutupan bisnis yang terjadi karena COVID-19. Banyak sekali perusahaan yang anjlok karena COVID-19 yang melanda. Akibatnya penurunan pendapatan ekonomi pun semakin meningkat. Selanjutnya di sini kita masuk pada perubahan perilaku wisatawan pasca pandemi. Yang pertama di sini adanya perubahan perilaku preferensi setelah pandemi, yaitu pandemi mengubah cara orang berwisata, di mana mereka menempatkan kesehatan, kebersihan, dan fleksibilitas sebagai prioritas utama. Perjalanan domestik dan destinasi alam semakin diminati karena menawarkan rasa aman. Tren workation dan akomodasi privat seperti villa ataupun camping juga semakin populer. Wisatawan kini lebih peduli pada keberlanjutan, memilih penginapan otentik dan ramah lingkungan. Digitalisasi pun mempermudah perjalanan dengan e-tiket dan pembayaran tanpa sentuhan, menciptakan standar baru dalam dunia pariwisata. Nah, di sini ada beberapa perubahan yang dialami setelah adanya COVID. Yang pertama ialah para wisatawan mulai fokus pada kesehatan. Jadi seluruh rangkaian pariwisata saat ini setelah pandemi COVID-19 sudah memiliki banyak perubahan, mulai dari perjalanan, destinasi, transportasi, akomodasi, dan lainnya, di mana mereka lebih selektif dalam memilih destinasi dan menerapkan protokol kesehatan. Seperti yang kita sudah ketahui, masih banyak yang menggunakan masker, masih banyak juga teman-teman kita atau para wisatawan yang sering sekali memperhatikan prosedur dalam mencuci tangan. Nah, itu mereka menjadi selektif terhadap destinasi dan juga lebih memperhatikan protokol kesehatan. Yang kedua di sini adalah peningkatan minat pada wisata alam dan destinasi terpencil. Banyak saat ini para wisatawan setelah pandemi, minat terhadap wisata alam dan destinasi terpencil meningkat pesat. Wisatawan merasa lebih aman berada di ruang terbuka dengan udara segar, jauh dari keramaian berisiko. Destinasi seperti gunung, pantai, hutan, dan taman nasional menjadi pilihan utama karena menawarkan ketenangan sekaligus pengalaman yang mendekatkan pada alam. Destinasi terpencil juga menjadi pilihan bagi banyak orang dan sangat cocok untuk mereka yang ingin berlibur tanpa khawatir akan kontak fisik berlebihan. Jadi setelah adanya COVID, setelah pasca pandemi, banyak sekali para wisatawan yang sering mengunjungi ke daerah-daerah terpencil yang sebelumnya mereka lebih suka ke tempat-tempat yang ramai, yang famous, namun saat ini sudah beralih pada daerah-daerah terpencil seperti yang kita sering dengar itu ada suku Baduy, di mana para wisatawan lebih sering mengunjungi ke suku Baduy dibandingkan mengunjungi tempat-tempat yang sudah famous atau sudah banyak dikunjungi oleh banyak orang, karena mereka ingin meminimalisir bertemu ataupun berkontak dengan banyak orang.
Selanjutnya di sini ada fleksibilitas dalam pemesanan. Jadi, fleksibilitas dalam pemesanan menjadi kebutuhan utama bagi wisatawan pasca pandemi. Ketidakpastian seperti perubahan aturan perjalanan atau kondisi kesehatan yang membuat mereka membatalkan secara tiba-tiba, dan banyak saat ini seperti maskapai penerbangan, hotel, platform yang sudah memiliki banyak fleksibel terhadap perubahan seperti memberikan refund. Jadi, ketika kita sedang dalam kondisi atau dalam situasi yang mengharuskan kita untuk membatalkan, saat ini banyak sekali perusahaan ataupun maskapai penerbangan yang sudah menormalisasikan hal tersebut, di mana bisa juga yang memberikan refund atau pengembalian dana yang kita bayarkan ke mereka begitu. Selanjutnya di sini ada beberapa tren baru dalam perjalanan, yaitu yang pertama di sini ada staycation, di mana liburan dekat rumah menjadi pilihan untuk menggantikan libur dalam skala internasional karena dianggap lebih praktis tanpa harus berpergian jauh. Pilihan seperti hotel, penginapan terdekat memberikan layanan dan fasilitas yang menarik yang membuat banyak orang tertarik dan menjadi daya tarik utama untuk melakukan staycation. Banyak sekali para wisatawan yang lebih memilih untuk melakukan staycation daripada harus melakukan perjalanan keluar karena mempertimbangkan kesehatan dan juga dana dan sebagainya, di mana para wisatawan lebih memilih liburan dekat rumah sebagai alternatif perjalanan internasional. Yang kedua di sini ialah workation. Jadi workation ini merupakan gabungan antara bekerja dan liburan, di mana menjadi tren baru setelah pandemi, terutama dengan meningkatnya fleksibilitas karena jarak jauh. Dalam workation, orang membawa pekerjaan mereka ke lokasi wisata, seperti villa di tepi pantai, pegunungan, ataupun kota kecil yang tenang untuk menikmati suasana baru sambil tetap produktif. Banyak sekali para wisatawan yang seringkali mengunjungi suatu destinasi dibarengi juga dengan melakukan kegiatan pekerjaan begitu teman-teman. Dan selanjutnya ialah perjalanan yang berkelanjutan. Perjalanan yang berkelanjutan semakin diminati karena wisatawan kini lebih peduli terhadap lingkungan dan sosial dari aktivitas wisata mereka. Wisatawan cenderung memilih destinasi, akomodasi, atau operator tur yang menerapkan prinsip ramah lingkungan, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mendukung konservasi alam, dan memberdayakan masyarakat lokal. Saat ini banyak sekali hotel, destinasi yang sudah menawarkan fasilitas yang ramah lingkungan. Misalnya mereka tidak menggunakan plastik sekali pakai, mereka mulai adanya penghijauan dan lain sebagainya. Hal itu tentunya mendukung perjalanan yang berkelanjutan, dan tren-tren seperti ini menjadi perhatian yang lebih bagi para wisatawan karena mereka ingin mendukung adanya perjalanan yang berkelanjutan. Selanjutnya di sini adanya kesimpulan. Jadi secara keseluruhan masa depan pariwisata akan dipengaruhi oleh perubahan pola pikir para wisatawan yang lebih peduli akan kesehatan, keberlanjutan, dan pengalaman yang lebih pribadi. Oleh karena itu, strategi pemasaran dan pengembangan destinasi di masa depan harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan keinginan wisatawan yang terus berkembang. Oke teman-teman, sekian presentasinya. Terima kasih. Oke teman-teman, sekian penjelasan materi aku. Gimana? Makin tertarik bukan jalan-jalan ala pasca pandemi? Setelah kita melalui banyak sekali perubahan selama masa pandemi, tentunya perjalanan pariwisata kali ini lebih menyenangkan bukan? Bye-bye!